Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari there is dan there are. Oke. Apa sih there? Kata there itu digunakan untuk apa? Kata there digunakan untuk menunjukkan, oke? Benda atau orang di sekitar kita. Jadi fungsi kata there itu adalah untuk menunjukkan benda atau orang yang ada di sekitar kita. Terus kok ini there is sama there are, Bu? There is digunakan untuk menunjukkan orang atau benda yang objek atau benda atau orangnya itu satu. Oke. Kemudian there are untuk menunjukkan objek atau benda atau orang yang lebih dari satu. Oke, di sini bisa dipahami kan? Oke. Kemudian contoh dari penggunaan there is dan there are. Contoh yang pertama adalah there is a cat. Oke. Kemudian contoh yang pertama adalah there is a cat, and yang kedua there are cats in the cage. Ini sama-sama cat, kenapa kok berbeda? Yang pertama, dia adalah objek tunggal atau objeknya cuma satu. Jumlah dari objeknya cuma satu. Kalau there are cats, bisa dilihat di sini ada S yang berarti kalau misalkan suatu kata benda diberi akhiran S, maka berarti lebih dari satu. There are cats in the cage. There is a cat. Di sana ada kucing. Kemudian there are cats in the cage itu di sana ada banyak kucing di dalam kandang. Berarti yang bisa kan membedakannya seperti apa ya? Jadi kalau there is digunakan untuk objek yang jumlahnya satu, kalau misalkan there are itu digunakan untuk objek yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian contoh soal yang akan sering keluar adalah seperti ini. Sebentar. Jadi bisa dilihat contoh soal yang akan sering keluar adalah contoh soal seperti ini. Jadi kita harus menentukan
ini menggunakan there is atau ini menggunakan there are atau menggunakan there is. Jadi seperti contoh yang pertama, titik-titik a cow. Clue-nya di sini. Clue-nya adalah ditranslate atau terjemahan di dalam kurungnya. Jadi kalau misalkan terjemahan di dalam kurungnya di sana ada sapi, kita lihat dari kembali ke objeknya. Objeknya jumlahnya berapa? Cuman satu atau lebih dari satu? Kalau hanya satu berarti di sini there is. Oke. Kemudian contoh yang kedua sama halnya, kita harus menentukan dia memakai there is atau there are. Kita lihat lagi di clue-nya, yaitu di translate yang ada atau terjemahan yang ada di dalam kurungnya. Di sana ada banyak sapi di ladang. Berarti kita fokus ke banyak sapi, berarti tidak hanya satu. Maka dia menggunakan there are. Oke. Saya kira cukup sampai sini. Semoga dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.